Balik lagi dengan kita di sini yang mau merekomendasikan film diangkat dari kisah nyata. Dan gue Priska, Aga, dan gue bilang. Nah, hari ini kita mau seperti biasa merekomendasikan 2 film yang menjadi favorit kita diangkat dari kisah nyata. 1 film luar dulu. Coba samping gue yang tengah. Kalau gue Lion. oh yang film Australia India itu nyeritain anak kecil yang tersesat dan kepisah sama kakaknya. Terus akhirnya dia bukan pindah sih, akhirnya tersesatnya tuh jauh banget gitu. Sampai akhirnya dia masuk ke penampungan anak. Terus habis itu diadopsi sama keluarga Australia. Gitu. Udah sisa ceritanya tuh dia mencari tahu keluarga aslinya tuh di mana sih gitu. Ketemu. Tahun 2012 akhirnya mereka ketemu. Ini film tahun 2016, bisa ditonton di Catch Play. Wes, mantap sekali. Mantap. Lu dong, game lagi. Gua Catch Me If You Can. Leonardo DiCaprio sama. Ya. Jadi itu berawal kenapa dia super jenius bisa jadi penipu ulung. Dia jadi pilot, jadi dokter, jadi apapun. Awalnya itu ternyata gara-gara keluarganya yang tidak harmonis alias berpisah. Si ibunya nikah lagi, dia nggak terima sama keadaan itu karena dia pintar dan semua kejahatannya itu dia lakukan di saat umurnya di bawah 21 tahun. Wow, masih muda ya. Masih muda banget. Dia sampai diburu sama FBI. Diburu, dia sampai pindah-pindah negara, dia bisa bikin cek ya. Bikin cek sampai kelihatan benar. Dia tes pilot juga benar dan memang karena dia pintar lulus gitu. Sampai akhirnya dia kena sama si FBI ini. Pada saat kena dia sempat di penjara tapi dijadikan staf ahli karena dia lebih paham tentang cek. Jadi makin marah tuh si kasus itu. Dia jadi staf ahli sampai akhirnya si Leonardo DiCaprio sama si Tom ini tuh akhirnya mereka bersahabat sampai tua. Gitu, dan dia pun akhirnya karena dipekerjakan si tahanannya udah diampuni lah, dapat remisi, akhirnya dia kerja di situ. Ya, jadi staf ahli gitu. Bagus ya, itu bagus banget. Kalau gue sih karena dari tadi udah American movie ya, udah Hollywood. Gue sih sekarang gue sih biasa aja dong. Gimana sih bilang? Dia. Sekarang gue mau 1 film yang gue suka tuh dari Korea. Series atau film? Film K-drama. Oke. Judulnya Reply 1988 sih. Wah, selera. Gitu. Jadi sebenarnya bukan siapa pemainnya. Kalau Korea tuh gue melihatnya semua pemain itu mukanya mirip dan setipe. Itu tuh rasis itu. Enggak dong. Itu lebih parah lagi, Enggak, karena cakep-cakep. Iya. Oh, cakep. Mereka bangun tidur aja rambutnya rapi. Iya. Putih buli, maaf. Nah, itu menceritakan tentang culture-nya. Sebenarnya bukan diangkat dari kisah nyata tapi terinspirasi dari situasi dan kondisi Korea itu sendiri di tahun 90-an. Gitu. Jadi mulai dari latarnya, terus mulai dari vibes-nya mereka, dan orang-orang zaman dulu kan belum terlalu ini sama teknologi ya. Jadi mereka masih close each other-nya itu, kekeluargaan, sahabat dan sebagainya itu masih ini banget gitu. Jadi Reply 1988 tuh menurut gue cukup bisa jadi tontonan menarik. Oke. Film Indonesianya silakan Gemilang. Kalau gue Laskar Pelangi. Udah jangan. Itu sebenarnya film dari novel kan. Tapi ternyata novel itu juga dari kenyataannya Andrea Hirata. Iya, Andrea Belitung. Iya, orang Belitung. Ceritain ya pasti tahu lah orang Laskar Pelangi. Iya, Laskar Pelangi. Itu viral banget, tapi kan anak-anak sekarang belum tuh. Iya. Oke. Dari lu. Gue tuh baru-baru ini tuh kita viral banget, tau gak sih berita yang soal perselingkuhan menantu sama mertua. Terus? Itu kisah nyata beneran. Viral karena dilaporin ke polisi dan dua-duanya diadili di pengadilan. Abis itu kisah itu difilmkan oleh The Company. Judulnya Norma. Tayang bulan Maret 2025 kemarin. Diperanin sama Sabiani, sama Guritno gitu. Jadi ini perselingkuhan antara menantu laki-laki dan mertua wanita. Ini sakit banget ya. Masa sih? Sabar ya gak? Kenapa jadi? Cuma merasakan.
Ya jadi gitulah teman-teman. Agak Agak guys, sorry gue emang suka terlupakan sih. Kalau gue film Habibie Ainun. Cinta sejati. Cinta kita. Jadi film ini udah pasti di film ini itu menariknya dari kecil sampai akhirnya ketemu SMA sampai akhir menikah. Nah setelah menikah itulah perjalanan panjangnya dari ke Jerman, Bapak Habibie sekolah sampai akhirnya karirnya di situ juga yang pesawat terbang ya, 2020 sampai akhirnya si Ibu Ainunnya wafat tahun 2010. Ya disitulah semua perjalanannya. Yang bikin kuat di situ Habibie itu adalah karena kenangannya. Makanya kalau kita lagi kangen tuh pegang kenangan baiknya. Kayaknya dari hati banget yang ngomong gitu. Inspiratif banget. Oh, inspiratif. Bukan karena relate pengalaman pribadi gitu. Enggak relate kayak gitu mah. Ditonton dan disaksikan di YouTube, silakan kalau ada yang mau disampaikan. Enggak, itu pokoknya bagus. Ya. Oke, jadi itulah teman-teman rekomendasi film yang diangkat dari kisah nyata dari kita bertiga. Ada film luar dan ada film Indo. Kalau teman-teman punya rekomendasi lainnya silakan tulis di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Okay, let's go.